Saudara, informasi pemeriksaan Wakil Gubernur Bangka Belitung di Bareskrim Polri. Selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Septa Yoga. Putri, jadi bagaimana jalannya pemeriksaan Wakil Gubernur Bangka Belitung di Bareskrim? Apa bukti yang dibawa oleh Wagub Babel terkait pemeriksaan ini? Selamat siang Vidi dan juga saudara, benar sekali bahwa hari ini Wakil Gubernur Bangka Belitung, yakni Heliana, memenuhi panggilan dari penyidik Bareskrim Mabes Polri. Tadi datang sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dan pemeriksaannya juga masih berlangsung di dalam. Vidi dan juga saudara, ini adalah pemeriksaan pertama Heliana sebagai tersangka setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat ketetapan pada 17 Desember. Kemudian pada 29 Desember sempat dipanggil tetapi meminta penjadwalan ulang karena ada agenda kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan. Ada beberapa hal yang kami soroti tadi Vidi, diantaranya adalah bagaimana dalih dari Heliana maupun juga kuasa hukumnya bahwa Heliana tidak menggunakan ijazah palsu. Kemudian juga tadi kuasa hukum Heliana mengatakan sempat meminta gelar perkara khusus pada bulan Agustus 2025, artinya ketika kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, tetapi ia mengatakan bahwa tidak digubris oleh polisi sehingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2025. Pihak Heliana juga menyatakan menduga adanya kesalahan administratif di PD Dikti sehingga terjadi kegaduhan sampai dengan saat ini. Seperti nantinya apakah pihak dari Heliana ini juga berencana untuk mengajukan atau mengambil langkah pra-peradilan maupun juga mengambil langkah hukum terkait dugaan pemberitaan bohong dan fitnah terhadap kampus Az-Zahra. Tadi kami pun juga sempat bertanya apakah Heliana siap jika nantinya langsung ditahan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi Heliana mengatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan tapi juga tentu mempertimbangkan bagaimana izin dari Kemendagri. Nah, Vidi dan juga saudara, kalau kita merunut dari Heliana ini dilaporkan ke polisi terkait dengan dugaan penggunaan ijazah palsu. Jadi memang Heliana tadi berdalih bahwa ketika menjadi cawagup ia menggunakan ijazah SMA. Tetapi ketika ia mencalonkan diri sebelumnya dalam pemilihan legislatif di DPRD, ia mengatakan ia menggunakan ijazah S1 dan tidak ada masalah di KPUD. Sehingga tadi kami tanyakan pula mengapa pada akhirnya menggunakan ijazah SMA, dan dalih dari Heliana adalah karena pada saat itu di tahun 2024 kampus Az-Zahra ini tutup. Tapi lebih lengkap Vidi dan juga saudara, kita dengarkan cuplikan pernyataan tadi dari Heliana maupun juga kuasa hukumnya sebelum ia memasuki ruangan di Bareskrim Mabes Polri berikut ini. Kronologisnya adalah pada 2024 ketika kami mau melegalisir itu kampusnya tutup. Jadi dikarenakan itu kami tidak sempat pada waktu itu karena kesibukan, karena saya juga pimpinan DPRD, sehingga tidak sempat untuk ke Kemendikti untuk ngurus legalisirnya. Kemudian dari keterangan beberapa keterangan kita cek di Kemendikti, maka itu ada kesalahan input. Lalu kami waktu itu sempat ke tempat Ibu Dekan dan dosen pendamping. Kami mendapatkan juga surat pernyataan langsung tulis tangan bahwa menyatakan bahwa saya betul mahasiswa beliau dan betul pernah berkuliah di Az-Zahra seperti itu. Tadi kami tanyakan juga apakah tutup kampus ini dalam artian tutupnya permanen atau seperti apa, tetapi justru kuasa hukum dari Heliana mengatakan silahkan tanyakan kepada pihak kementerian. Nah, Vidi dan juga saudara, tadi ditanyakan juga soal barang bukti tadi yang dibawa, ada foto ketika wisuda, kemudian ijazah, kartu rencana studi, kemudian juga transkrip nilai. Menarik untuk kita tunggu bersama seperti apa, karena kalau dari laporan yang dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Bangka Belitung, yakni Muhammad Sidik, ada kejanggalan bahwa dikatakan Heliana lulus pada tahun 2012, tetapi di PD Dikti justru dikatakan masuk pada tahun 2013 dan mengundurkan diri pada 2014. Sementara dari pihak Heliana ini berdalih bahwa benar berkuliah di Universitas Az-Zahra, tetapi lulus di tahun 2012 dan tidak pernah mengundurkan diri. Nanti kita tunggu seperti apa pemeriksaan di dalam di Bareskrim Polri. Vidi. Baik, Putri Oktaviani, terima kasih untuk laporan mengenai dugaan ijazah palsu Wakil Gubernur Bangka Belitung. Selamat kembali bertugas.